Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, setiap dari kita itu pasti pernah merasa marah atau mengungkapkan marah, mengekspresikan perasaan marah. Bahkan yang namanya marah itu adalah tanda khas dari makhluk hidup. Saya kira kalau kita punya hewan peliharaan itu juga pernah marah. Kita menangkap sesuatu dari peliharaan kita itu bahwa mereka itu sedang marah. Dan biasanya itu terjadi kalau mereka terancam atau merasa terdesak atau hidupnya itu dikekang. Tapi saya kira manusia itu juga bisa marah, tidak perlu menunggu bahwa hidupnya itu terancam atau terdesak atau terbelenggu atau hidupnya dikekang. Maka kalau kita melihat bahwa rasa marah itu adalah sebuah ekspresi, maka kita bisa melihat sebenarnya apa yang mendasari atau motivasi marah kita itu apa. Mungkin ada yang merasa atau mengungkapkan marah itu karena dia tidak dihargai, atau ada orang yang marah itu karena hidupnya terancam, atau ada orang yang marah itu karena kenyamanannya itu diusik. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat, ada juga ungkapan marah yang sebenarnya motivasinya baik. Bapak Ibu yang pernah menjadi orang tua pasti pernah marah kepada anaknya. Apakah perasaan marah itu bertujuan supaya anak itu mendapatkan sesuatu yang tidak baik? Tidak kan? Pasti tujuannya baik. Perasaan marah itu juga ada yang baik kalau itu bertujuan untuk mengarahkan, menunjukkan orang pada sesuatu yang benar, atau mengembalikan tujuan hidup seseorang supaya dia berjalan di jalan yang baik dan benar. Dan pada hari ini kita juga mendengarkan kisah bagaimana Yesus juga berhadapan dengan orang-orang yang marah. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang marah. Motivasi mereka marah itu sebenarnya sangat-sangat jelas. Karena apa? Karena kehadiran Yesus yang membaca kitab suci lalu menerangkan kitab suci itu, merasa tidak nyaman dengan tafsiran yang diberikan oleh Yesus, tidak terima dengan penjelasan yang diberikan Yesus. Mereka seolah-olah dihakimi oleh Yesus dengan kata-kata, banyak orang itu menerima atau mendapatkan mukjizat atau keselamatan, tetapi kenapa Yesus kok tidak membuat mukjizat di tempat tinggalnya sendiri ya? Tetapi Yesus lalu menunjukkan berbagai macam perumpamaan dan hal cerita dari masa lalu yang mau menunjukkan bahwa keselamatan itu caranya berbagai macam jenis, dan mereka melihat hanya dari sesuatu yang diinginkan oleh orang-orang tersebut. Maka mereka tidak melihat tanda-tanda yang lain yang sebenarnya adalah keselamatan dari Allah sendiri. Dan itulah yang membuat mereka marah, merasa dihakimi karena kata-kata Yesus yang merasa tidak berpihak kepada mereka. Bapak Ibu, para saudara yang terkasih, warta keselamatan dari Allah itu juga kadang-kadang membuat kita marah dan terluka. Karena apa? Karena kadang tidak sesuai dengan harapan hidup kita. Banyak orang yang tidak bisa bersyukur atas kehidupannya sekarang, lalu tidak bisa menerima pengalaman-pengalaman hidup hari ini, terutama pengalaman yang membuat kita kecewa. Atau orang tidak bisa belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga kadang-kadang kita jatuh pada pengalaman yang sama atau kegagalan yang sama. Maka tidak mengherankan kita itu dosanya itu juga sering sama karena tidak bisa belajar dari masa lalu. Atau orang yang mungkin tidak bisa mendengarkan nasihat orang lain. Nasihat itu kalau itu adalah kita bahasakan sebagai pesan dari Tuhan, karena tertutupi oleh ego, kebutuhan, kepentingan diri kita sendiri, nasihat dari orang lain ya sambil lalu belaka. Warta keselamatan yang dilewatkan Tuhan melalui pengalaman dan perjumpaan hidup kita kadang-kadang membuat kita marah dan terluka, karena kita selalu sekali lagi melihat keselamatan hanya pada sesuatu yang menyenangkan belaka. Yang tidak menyenangkan kita pilah, kita sisih, kita singkirkan dari hidup kita. Sedangkan kita hanya memilih bagian yang menyenangkan, bagian yang menggembirakan,
bagian yang membuat kita sukacita terus-menerus. Padahal Tuhan memberikan pengalaman bukan hanya pada pengalaman yang menyenangkan belaka. Maka mari kita mengenali perasaan marah dan terluka kita itu di bagian mana. Apakah ketika kita tidak bisa bersyukur atas hari ini, atau ketika kita tidak bisa menerima pengalaman masa lalu, atau ketika kita terlalu cemas akan masa depan kita. Bagian mana yang paling sering membuat kita terluka dan marah atas keselamatan yang ditawarkan Allah melalui pengalaman-pengalaman hidup kita? Kita selalu percaya dan yakin bahwa Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni, untuk menerima pengalaman, dan meneguhkan kita dengan berbagai macam hal. Tetapi mestinya kita selalu melihat bahwa keselamatan adalah satu kesatuan utuh. Tidak boleh melihat dari satu sisi belaka, tetapi melihat dari semua sisi kehidupan kita. Maka mari kita selalu mohon rahmat kepada Tuhan, supaya kita bisa menggunakan suara hati kita dengan baik, agar suara hati kita inilah yang bekerja untuk menangkap pengalaman-pengalaman keselamatan dari Allah, bukan hanya suara lantang kemarahan kita atas pengalaman tersebut. Sehingga dengan demikian kita meyakini keselamatan yang datang dari Allah sendiri. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita. Mari kita hening sejenak.